Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak para badal, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, tingkatnya hadirin hadirat jamaah perguruan Thariqah Haq Naqsyabandi rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini dapat hadir di majelis zikir perguruan Haq Naqsyabandi dalam rangka kita memenuhi hajat daripada sahibul bait. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dari ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bahwa yang sekali lagi pada semua jemaah supaya di dalam mengimani, mengamalkan ilmu ini kita harus ikuti sesuai yang kita sudah ditunjukkan. Kita tidak kurangi dan kita tidak lebihkan dalam sisi apapun. Jadi inilah salah satu jalan kita untuk liqa Rabbi, untuk jalan kita bermarifat kepada Allah melalui ilmu petunjuk atau ilmu hakikat dan marifat. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka, yang sangat susah untuk didapatkan. Kadang orang bertapa, orang mencari lewat kajian-kajian, membuka kitab, membuka sebuah kajian. Itu pun kesulitan sekali. Itu luar biasa, enggak? Sedangkan kita ini dengan beberapa pemahaman penjelasan, kita memahami sudah kita bisa jawab dan kita sudah langsung kita dapatkan. Kita dibimbing, langsung kita ditunjukkan ke arah daripada apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita. Itu yang luar biasa, itu yang patut kita syukuri. Tidak begitu proses panjang lebar, ya, bahasanya sederhana, penjelasan sederhana semua. Dan bahkan kita dapat buktikan, kita rasakan secara diri kita masing-masing. Itu luar biasa. Nah, ini. Jadi tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada satu hal yang membahayakan buat kita, tidak ada akan menyesatkan kita. Itu sangat-sangat lurus. Itu adalah dari Allah, milik Allah. Nah, benar-benar milik Allah, ilmu Allah. Nah, itu ya. Dan inilah yang dengan sebenarnya sesungguhnya dikatakan ilmu hak. Yang hak itu dari Allah, milik Allah. Nah, ini yang kita imani, kita mengistiqomahkan. Dan inilah sebagai sebuah pedoman kita, ya, sebagai pegangan kita di dalam hari-hari, di dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kita nanti di akhirat, di alam barzah. Itu luar biasa. Dan itu sebagai penjamin kita. Dan kita tidak akan diberi kemudaratan di dalamnya. Kesulitan sungguhnya. Apapun persoalan-persoalan, tinggal kita tunduk di situ, tinggal kita perhatikan, tinggal kita musyahadahkan, tinggal kita yakini dan kita terus pasrah diri ke situ, ya. Jangan ke yang lain-lainnya itu. Sungguhnya akan menjadi berbahaya sebenarnya. Ketika kita ada amalan-amalan yang lain, ada ilmu-ilmu yang lain, ada wirid-wirid yang lain, itu malah sebagai hijab kita, ya, penghalang, ya, justru kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka imani, amalkan, dan istiqomah. Ya, itu aja sebenarnya. Nah, itu sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun dia di akhirat. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, imani, amalkan, dan istiqomah. Ya. Ya, jadi ilmu ini adalah sebagai pertaruhan kita. Namun demikian, karena ilmu hak ini punya cobaan, punya rintangan. Nah, itulah makanya perlu kesabaran. Maka kesabaran yang paling tinggi adalah kesabaran ketika orang melaksanakan kebenaran. Kesabaran orang dalam menjalankan tauhid. Itulah makanya sabar yang paling puncak. Maka sabar itu dibagi tiga. Ada sabar dalam posisi mereka dapat musibah. Itu paling rendah itu. Sabar yang rendah itu. Arah musibah, arah bencana, arah ruan napiran, tata tuji si ruan persoalan itu paling rendah. Kedua adalah kita sabar dalam menahan diri, dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kesabaran yang puncak adalah sabar kita menahan fitnah, menahan ruan napiaran, gunjingan-gunjingan misalnya, ruan macam dan cemohan-cemohan. Ketika kita menjalankan kebaikan itu, ya, seperti kita sholat misalnya, zikir misalnya, itu perlu kesabaran di saat orang melihat kita, ya memperhatikan kita sehingga mereka memahami kita, ini amalan sesat lah, ini zikir yang tidak lengkap, tidak sempurna sebagainya. Itulah harus membutuhkan kesabaran. Disitulah malah dikatakan sabar yang paling puncak ya. Nah, ini mungkin ini saja sementara karena situasi tidak mendukung, ayat hujan tidak kita bisa dengar ya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.